Halo semua, suka bingung nggak sih antara metodologi dan metode? Atau pengen tahu tentang penelitian kuantitatif? Kita akan bahas semuanya di sini. Simak videonya sampai selesai ya. Kita mulai dulu dari definisi metodologi. Jadi metodologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu metodos, yang artinya adalah cara atau langkah yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan logos, artinya adalah ilmu. Jadi, metodologi adalah ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran atau mencapai suatu tujuan dengan cara tertentu. Konteks kebenaran di sini maksudnya adalah pengetahuan baru yang diperoleh dari hasil penelitian. Ashworth dalam bukunya Metode Penelitian pada tahun 98, beliau menyatakan bahwa penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu masalah. Nah, namanya kegiatan ilmiah itu pasti ada aturan-aturannya. Ini ada 5 karakteristik penelitian secara umum ya, yang harus diperhatikan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Yang pertama adalah tujuan, jadi penelitian itu tidak lepas dari tujuan pemecahan masalah penelitian. Yang kedua adalah sistematik, jadi penelitian dilaksanakan sesuai prosedur tertentu dan dikerjakan secara runtut. Jadi udah ada step-stepnya yang harus dipenuhi oleh peneliti dari awal hingga selesai penelitian. Yang ketiga adalah terkendali, jadi peneliti harus dapat menetapkan batasan-batasan penelitian sehingga tidak ada faktor eksternal yang sekiranya dapat mengganggu jalannya penelitian. Yang keempat adalah objektif, jadi kesimpulan dari penelitiannya ini nanti memang benar-benar dari hasil penelitian, tidak boleh tercampur dengan pandangan pribadinya si peneliti atau pengaruh dari pihak lain. Yang terakhir adalah tahan uji. Tahan uji itu gini, jadi penelitianmu akan direplika oleh peneliti berikutnya. Nah, hasil penelitiannya ini nanti akan mengarah kepada hasil penelitian yang sama. Nah, oleh karenanya, ketika kita melakukan penelitian, kita menggunakan teori atau metode yang benar-benar solid, sehingga hasil penelitian kita dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada pembaca atau kepada peneliti berikutnya. Selanjutnya adalah kuantitatif. Kuantitatif ini menekankan analisisnya pada data-data angka. Nanti datanya diolah dengan prosedur statistik. Jadi, dalam metodologi penelitian kuantitatif, kita tidak hanya mempelajari bagaimana langkah-langkah melakukan penelitian kuantitatif, tapi juga mendalami aturan-aturan apa yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kuantitatif. Karena metodologi, ada logosnya di situ kan? Bukan hanya metode. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Bagaimana metode penelitian kuantitatif bekerja? Jadi, penelitian kuantitatif itu mengikuti paradigma positivistik. Paradigma di sini akan memberi penjelasan tentang bagaimana rencana penelitian kalian hendak dilaksanakan. Dan juga, batas-batas ruang gerak seperti apa yang harus diperhatikan oleh peneliti. Nah, paradigma positivistik itu seperti apa sih? Yang pertama, positivistik itu menganut adanya objektivitas yang tinggi dalam penelitian. Jadi memang harus ada jarak antara pandangan pribadi peneliti dengan hasil penelitiannya. Yang kedua, adanya jarak antara peneliti dengan responden atau objek penelitian. Makanya biasanya kalau penelitian kuantitatif, interaksi antara peneliti dengan responden itu tidak terlalu dekat. Bahkan kadang kita mengisi kuesioner misalnya, tanpa bertemu langsung dengan si peneliti. Selanjutnya, topik kajian pada penelitian kuantitatif ini berawal dari fakta-fakta empirik dan rasional tentunya. Kemudian yang terakhir adalah fenomena yang dibahas pada penelitian kuantitatif atau segala topik kajiannya ini adalah yang dapat diamati dengan jelas atau dapat diukur dengan baik. Ada indikator-indikator ukurnya gitu. Jadi bukan hal-hal yang berbau emosi atau perasaan ya. Selain penelitian kuantitatif, ada juga penelitian kualitatif dan kombinasi. Sekarang kita bahas apa sih bedanya kuantitatif dengan dua penelitian lainnya. Yang pertama, kuantitatif itu ditujukan untuk menemukan fakta. Menemukan ya, karena dia berawal dari teori dan teorinya mau kita uji sesuai dengan kasus permasalahan kita. Kemudian menggunakan data-data kuantitatif, jadi dia berbasis ukuran.
Selanjutnya, generalisasi hasil penelitian. Jadi gini, ada istilah populasi dan sampel. Populasi itu keseluruhan dari anggota penelitian kita. Kita dapat meneliti sebagian dari anggota populasinya saja. Itu menjadi anggota sampel. Kemudian sampel ini akan kita teliti. Hasil dari sampel ini nanti akan digeneralisasikan kepada anggota populasi. Tentunya ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu anggota sampelnya ini benar-benar harus mewakili karakteristik populasinya. Sekarang kita bahas kualitatif. Kalau kualitatif itu tujuannya mengungkapkan fakta. Jadi berawal dari teori, teorinya ini dikembangkan sesuai kasus yang ia temukan di lapangan. Beda dengan kuantitatif, kalau kuantitatif, teorinya digunakan sebagai dasar dia melakukan penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan dengan melihat, mendengar, dan membaca apa yang ia temui di lapangan. Hasil pengamatannya itu tadi kemudian dipersepsikan oleh peneliti. Satu lagi, penelitian kualitatif itu menggunakan data-data non-angka atau data kualitatif sebagai data utama dalam proses analisis datanya. Yang terakhir adalah kombinasi. Nah, ini kombinasi antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tapi gini, penelitian kombinasi itu perbandingannya tidak bisa 50:50. Jadi pasti ada salah satu metode yang lebih dominan. Kalau dibawa ke kuantitatif, maka dominan menggunakan metode dari kuantitatif. Data yang dianalisis juga dominan kepada data-data kuantitatif atau data angka. Bisa dipahami ya? So guys, udah nggak bingung kan tentang penelitian kuantitatif? Komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan.